Apakah kita menggunakan setiap waktu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah yang seharusnya Tuhan harapkan untuk kita lakukan? Dapatkan pelajaran hari ini untuk dapat terus mempelajari apa jawabannya. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu judul Aku Suka Ceritakan. Aku suka ceritakan yang ada di surga, yang penuh kemuliaan, hal kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 29 Juni 2026. Pelajaran yang pertama di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Dari Athena ke Korintus. Bacalah Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Di manakah Paulus sebelum pergi ke Korintus dan apakah yang ia lakukan di sana? Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia
untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Dari bacaan ini kita dapat mempelajari bahwa Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 menggambarkan khotbah Paulus kepada orang-orang Athena sebelum ia pergi ke Korintus. Tampaknya ia tidak berencana mengunjungi Athena pada saat itu, tetapi pergi ke sana dengan bantuan beberapa teman karena pertentangan yang ia hadapi di Berea. Mereka yang pergi bersama Paulus ke Athena kembali ke Berea dengan perintah agar Timotius dan Silas segera menyusulnya. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 adalah tentang apa yang dilakukan Paulus sambil menunggu mereka. Ia berbicara tentang Yesus di sinagoge, di pasar, dan di Areopagus. Ia benar-benar tidak bisa berhenti berbicara tentang Yesus dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukannya. Bacalah Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 11. Apakah yang Paulus lakukan ketika ia tiba di Korintus dan selama ia tinggal di kota itu? Kisah 18 ayat 1 sampai 11. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis.
Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Paulus pergi ke Korintus dalam perjalanan misinya yang kedua. Lukas memberitahukan bahwa Paulus tinggal di sana selama 1,5 tahun. Seperti biasa, Paulus memulai kegiatan misinya di sinagoge. Kisah para Rasul 17 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa ini adalah kebiasaannya. Ia mengikuti strategi kepada orang Yahudi terlebih dahulu, sama seperti yang telah diperintahkan Yesus kepada para rasulnya. Kisah 1 ayat 8. Ketika akhirnya Silas dan Timotius bergabung dengannya di Korintus, ia sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Selama tinggal di Korintus, ia sibuk mengajarkan firman Allah. Dalam konteks ini pula, ia mengungkapkan kata-katanya yang terkenal bahwa ia telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara jemaat Korintus selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus 2 ayat 2. Apakah yang dapat kita pelajari dari kegiatan misi Paulus di Athena dan Korintus tentang memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil? Pikirkan tentang kesempatan Anda untuk membagikan Yesus kepada orang lain dan bagaimana cara menggunakannya. Marilah kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Aku suka ceritakan kabar yang terindah, yang berikan kesukaan lebih dari dunia. Aku suka ceritakan yang buatku ceria. Padamu ku kabarkan dan pada dunia. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat mempelajari teladan dari Paulus, di mana dia menggunakan setiap kesempatan untuk mengabarkan kebenaran. Ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan untuk bersemangat mau mengabarkan tentang kebenaran kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 29 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.